Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku mau berbincang-bincang lagi bersama kalian. Dan kebetulan aku mau mengupas tuntas, ya kan? Mau mengupas tuntas tentang pekerja migran Indonesia ini. Dan kemarin ada beritanya 221 pekerja migran Indonesia bermasalah tiba di Indonesia. Jadi sudah berada di Indonesia, alhamdulillah dipulangkan dari Arab Saudi. Jadi simak dulu videonya sebagai berikut ya guys. Yang sudah 2 kali bahkan ada yang membawa anak. Lah kok bisa, kan dari Indonesianya gak punya anak gitu kan, gak bawa anak. Nah ketika pulang kok bisa bawa anak. Jadi sebelum aku kupas tuntas, kita lihat dulu video yang selanjutnya. Ini sudah pukul 1 dini hari. Kami dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama kawan-kawan dari Kementerian Luar Negeri. Tentu yang pertama, kehadiran kami di sini adalah bentuk dari kehadiran negara kepada seluruh warganya, dan tentu tidak hanya itu, yang kedua juga ini menjadi bentuk keprihatinan bagi kita bahwa sampai hari ini masih saja terjadi atau masih saja warga kita untuk kesekian kalinya tidak mendapatkan informasi yang bagus, dan yang berikut masih saja nekat untuk berangkat ke negara yang sampai hari ini masih moratorium penempatannya. Ada 19 negara di Timur Tengah. Dan kita berharap ke depannya sebenarnya bahwa hal-hal seperti ini itu tidak terjadi kembali. Kami sangat berharap ke berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini, karena kasihan. Yang kasihan adalah warga rakyat kita sendiri begitu. Nah ini yang pertama dari Bapak siapa barusan teh, katanya kan kasihan masih ada oknum-oknum penyalur yang ilegal. Dan saya di sini Bapak, ya kan, saya yang sudah pengalaman gitu kan. Jadi maaf ya, ini saya bukan mau mau mendukung para penyalur yang ilegal, bukan ya, tapi jangan 100% menyalahkan kepada para sponsor atau penyalur yang ilegal. Karena kalau misalkan mau berangkat secara resmi, kita tidak tahu kemana kita datangnya dan bagaimana cara-caranya, dan banyak sekali kerumitan-kerumitan jika berangkat dengan secara resmi gitu. Jadi susahlah, kesulitan. Makanya banyak yang berangkat dengan visa ziarah, karena visa ziarah itu tidak terlalu rumit, prosesnya juga kan mandiri, medical mandiri, pasporan mandiri. Dan katanya sih dengar-dengar sekarang pasporan itu nggak sembarangan ya. Mungkin sekarang mah sudah mau akan ditindaklanjuti, maksudnya akan dihilangkan itu yang ilegal-ilegal itu, penyalur ilegal. Ya bagus. Dan Bapak Kementerian, Bapak pemerintah juga harus membuka PT yang resmi dan tidak merumitkan gitu kan. Jangan sampai berbelit-belit atau misalkan prosesnya susah, sulit dan sebagainya.
Karena ekonomi di Indonesia memang apa ya, Indonesia kaya raya, iya betul. Terus subur dan makmur itu ya untuk mereka-mereka yang kaya raya gitu. Nah, untuk kami rakyat biasa, rakyat kampung gitu kan di pedesaan, dan kami ingin memperbaiki ekonomi, dan jalan satu-satunya ya kita bekerja ke luar negeri. Terus tujuan kami ke Saudi Arabia karena tidak terlalu sulit prosesnya. Kalau ke Asia kan ada potongan gaji, terus ada prosesnya, segala macam, lama gitu kan. Nah, ke Saudi Arabia ini yang gampang, tinggal berangkat. Jadi tidak ada pemotongan gaji. Tapi masalahnya ke Saudi ini tergantung nasib kita masing-masing. Karena ada yang mendapatkan majikan yang baik, dan ada juga yang tidak beruntung atau tidak mendapatkan majikan yang baik. Salah satunya banyaklah teman-teman kita yang tidak digaji sama majikannya, dan itu sangat merugikan. Jadi harus ada ini ya, harus ada PT yang resmi yang tidak meribetkan untuk berangkat ke Saudi Arabia. Lanjut ke video selanjutnya. Bahwa ini adalah bentuk kehadiran negara untuk perlindungan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, terutama pekerja migran. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah tiba 221 pekerja migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian. Mayoritas ini adalah mereka yang tinggal undocumented, ya, termasuk overstay. Jadi harapan kita ke depan tentunya banyak warga negara kita nanti yang bisa berangkat ke luar negeri secara aman, teratur dan reguler, dan kemudian mematuhi undang-undang yang ada di sana. Dan sekali lagi Bapak, walaupun misalkan kita berangkat dengan secara resmi, tapi kalau misalkan TKW-nya yang bebal, yang bandel, yang tidak mau mengikuti aturan, mau resmi juga mereka akan kabur. Ini juga kan diberangkatkan secara ilegal, bisa ziarah ya kan, kebanyakan bisa ziarah. Terus kalau misalkan kita kerjanya bener gitu kan, majikannya gaji lancar lah, yang utama gaji lancar, yang kedua majikan tidak memukul dan masih memanusiakan manusia gitu, ngasih makan dengan layak. Dan harusnya kita bertahan gitu, jangan tiba-tiba baru beberapa bulan kabur, alasannya majikannya pelit, alasannya majikannya rewel, bawel, banyak ngomong. Dan itu memang mayoritas di sini majikan-majikan yang perempuan itu seperti itu. Jadi tidak bisa dihindari gitu kan, nggak bisa kita ingin majikannya tidak bawel, ya bagaimana orang sini tuh bawel gitu kan, orang sini tuh banyak ngomong. Jadi kalau pertama kan kita nggak tahu ya kan, mereka pasti akan ngasih tahu ini gini, pekerjaan begini pasti mereka akan ngasih tahu. Namun kita nggak mau dikasih tahu, mungkin makanya dibilang majikannya bawel. Jadi jangan menyalahkan 100% ke penyalur, dan harus dikasih ini juga, dikasih kasih arahan sama para TKW, para calon-calon TKW, karena di Saudi ini kerjanya begini-begini. Jangan sampai baru sebulan 3 bulan kabur, baru beberapa bulan kabur, udah mah bisa ziarah terus kabur-kaburan. Setelah kabur bukannya kerja bener, tapi malah menikah, malah punya anak. Dan yang TKI yang barusan nyampe ke Indonesia ini 221, kebanyakan tuh banyak yang bawa anak gitu kan. Nah ini kenapa bisa seperti itu, nanti ya kita lanjut lagi ke video selanjutnya, dan nanti aku akan ceritakan semuanya sesuai dengan pengalaman aku ya guys ya. Ibu sebagai pekerja apa gimana? Iya, karena faktor ekonomi ya. Tahun berapa mulainya dan 2021. itu awal mulanya itu gimana Bu? Diajak teman atau apa emang keinginan? Emang kemauan sendiri. Terus dapat info itu dari mana? kebetulan itu bibi saya sendiri. Ya bibi. Iya, yang dia disponsorinya. Ibu kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Ibu? 2021. Saya baru, iya. Oh baru ya 2021. Iya.
Cuman saya kabur karena biasa kalau majikan kan kayak gitu ya. Eh, Bawel, anak-anaknya galak-galak kayak gitu. Tapi sempat ada perlakuan kasar Bu ke Ibu, Kayak digigit sama anaknya kayak gitu. menginginkan Ibu untuk kembali lagi ke Indonesia ini apa Bu? Kan saya kabur ya. Kerja cuma 4 bulan di majikan, terus saya kabur. Terus saya punya anak, jadi saya ya mau menetap di sini, mau bikin dokumen anak juga kayak gitu. Mohon maaf, waktu pas berangkat ke sana berarti belum memiliki anak? Belum Berarti menikah di sana? di sana, lahiran di sana. Nah, seperti yang kalian lihat, seperti yang kalian saksikan videonya. Jadi berangkat ke Arab Saudi tidak menikah, maksudnya maksudnya tidak menikah, maksudnya janda mungkinnya berangkat ke Saudi. Terus setelah bekerja di majikan, katanya majikannya bawel, terus anaknya suka gigit. Kan sekarang zaman canggih ya. Kalau misalkan anaknya seperti itu, coba ngomong dulu sama majikan. Kalau misalkan majikan tidak menanggapi, kalian kan bawa HP, punya HP. Kalau ada bekasnya, dipoto. Atau pas anaknya melakukan seperti itu, menggigit seperti itu, kalian videokan atau difotokan. Jadi HP itu harus dibawa-bawa ke mana-mana. Sekarang kan di Saudi HP udah bebas ya, udah bebas megang HP, udah bebas HP dipegang sendiri. Jadi kalau kemana-mana, ke dapur, kemana, bawa HP. Jangan ditinggalin HP di kamar. Kalau misalkan ada kejadian seperti apapun, majikan melecehkan kah atau majikan memukul kah, kalian foto atau video biar ada bukti guys ya. Kalau masalah bawel dan pelit, semuanya, hampir semuanya sama. Jadi kita bekerja ke Arab Saudi itu tergantung nasib dan takdir masing-masing. Awal-awal memang majikan bawel, banyak ngomong, pelit, nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kita misalkan sudah tahu sama karakter-karakter mereka, sama sifat-sifat mereka, dan kita akan terbiasa. Majikan pelit, kita punya gaji, ketika setelah gajian kita bisa belanja, kita bisa nitip ke majikan kalau misalkan majikannya mau belanja. Terus kalau bawel, ya udah sih biarin aja. Yang penting kita bekerja, yang penting tugas kita, pekerjaan kita selesai. Majikan mau ngomong apa ya udah dengerin. Setelah itu jangan dimasukkan ke hati. Kata majikan ini bersihin, ini ya udah bersihin. Bahkan dulu pernah saya ngalamin anaknya majikan nunjukin sesuatu kotor pakai kaki guys. Pernah ngalamin ini, katanya masih kotor, ini harus dibersihkan pakai kaki guys, pakai kaki. Emang orang sini tuh bener-bener jahat gitu kan, bener-bener sadis. Tapi kalau misalkan udah lama kita udah kenal, kita udah sabar gitu kan, sabar menghadapi mereka, dan mereka juga akan lulus sendiri, mereka juga akan baik. Terus dan ketika sudah kabur, mereka tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan. Kabur, setelah kabur, nggak mau kerja, dan memutuskan untuk menikah. Iya mending menikah punya suaminya yang baik. Nah, kalau misalkan ketemu dengan laki-laki yang jahat, awal-awal manis, lagi pacaran, lagi deket manis, dan kalian terbujuk sama rayuannya, tergoda oleh kata-kata manisnya, dan pada akhirnya kalian mau menikah dengan laki-laki ini, terus kalian hamil, ditinggalin begitu saja. Dan banyak kejadiannya, seperti katanya sih orang Saudi nggak tahu masih pacaran, laki-lakinya orang Saudi, terus hamil, terus ditinggalin sama laki-lakinya, sama suaminya sama laki-lakinya ini, dan hamilnya dan mau melahirkan, terus lahirannya itu harus sesar, dan bayinya sudah ada di atas, katanya sudah ada di atas perut di sini, udah keras, udah parah lah gitu, udah kritis, tapi tidak bisa masuk ke rumah sakit karena tidak ada identitas. Tapi sekarang mah alhamdulillah, katanya kan kejadiannya bulan-bulan lalu,
Alhamdulillah sudah ada yang menolong, anaknya lahir selamat dan juga ibunya juga selamat, alhamdulillah. Dan kita harus bercermin, maksudnya bisa ngambil hikmahnya dari kejadian itu. Jangan sampai kita seperti itu gitu guys ya, hindarilah. Terus ada lagi, bukan hanya orang luar guys, bahkan orang Indonesia juga, laki-laki Indonesia ketika menikah di sini punya anak dua, terus istrinya lagi hamil lagi, si laki-lakinya pergi begitu saja tanpa ngasih kabar, tanpa ngasih nafkah, tanpa memikirkan istrinya, tanpa memikirkan anak-anaknya, dan laki-lakinya ini, suaminya ini pergi dengan wanita lain, berselingkuh lagi guys. Dan itu akan merugikan kita sendiri. Yang rugi siapa? Kita. Yang repot siapa? Kita. Kita mau minta tolong ke siapa? Tanpa identitas, punya anak banyak. Tujuan kita ke luar negeri kan bekerja, fokus bekerja, fokus nyari uang, fokus ke pekerjaan gitu. Jangan ketika kabur kalian tidak memanfaatkan waktu kaburan itu. Kalau jadi kaburan kan uangnya banyak, gajinya banyak, gak usah ngontrak. Dan ini pengalaman aku guys, pengalaman aku dulu, nggak jadi ngontrak tapi nggak pulang-pulang ke kontrakan, tapi bayar kontrakan tetap harus bayar. Dan ketika itu rugi kan, merasa rugi. Ya udah, majikan baik, baju dibawa semua ke majikan, ke rumah majikan, ya udah tinggal di majikan dan tidak ngontrak. Karena kan kontrakan itu ditempatin gak ditempatin harus bayar. Walaupun baju cuma satu aja di kontrakan itu, dan kita harus bayar, itu rugi guys ya. Udah walaupun gajinya besar, kalau punya kontrakan itu akan akan kotor gitu gaji segitu. Nah kalau misalkan kita tinggal di majikan, gaji banyak, misalkan 2.500, itu kan utuh. Kalau beli makanan ya udah beli aja makanan, tinggal misalkan beli makanan sebulan sekali habis 200 misalkan ya. Terus yang 2-3-nya itu disimpan. Ngirim uang ke Indonesia itu secukupnya aja, sewajarnya aja. Ngasih orang tua sewajarnya, ngasih anak sewajarnya. Terus jangan sampai kita buang-buang uang. Misalkan kalian punya adik kah, punya kakak kah, minjam uang sekian juta, kalian kasih. Terus adiknya pengen ini, pengen itu, kalian kasih. Itu bukan nggak boleh ya, tapi kita harus menyetop keuangan kita itu untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Kalian kan udah pada dewasa ya kan, udah pada tua ya kan. Jadi kalian bisa mengatur keuangan sendiri, kalian buka rekening sendiri dan atur keuangan sendiri. Karena banyak kejadian ketika uang gaji dikirim semua ke Indonesia, katanya sama orang tuanya dibelikan ini, belikan itu, tapi ternyata kenyataannya ketika pulang ke Indonesia uang habis, sawah nggak ada, tanah nggak ada, rumah nggak jadi, dan mungkin uangnya kemana nggak tahu. Dan kita akan depresi, stres. Kerja kan capek, kita udah ngerasain kerja capek. Keluarga ada nggak yang perhatian sama kita? Jarang. Mereka pernah nggak nanyain kabar kita, nanyain bagaimana pekerjaan kita, nanyain bagaimana majikan kita? Pernah nggak kalian mendapatkan perhatian dari keluarga kalian seperti itu? Kalau saya masih enggak ya. Nah kalau misalkan mereka butuh mau minjam uang, baru deh mereka baik-baikin, mereka ada kabar, ngabarin, nanyain kabar, dan ujung-ujungnya minjam uang. Banyak kejadian seperti itu guys ya. Makanya yang sudah terlanjur kabur, sudah ada di luaran, manfaatkan waktu ini, waktu baik ini, kesempatan ini jangan disia-siakan guys ya. Kerja yang benar, fokus bekerja, fokus nyari uang. Dan yang pulang ini, yang 221 TKW yang pulang ke Indonesia, ini bukan 100% yang mau pulang. Karena akhir-akhir ini di Saudi Arabia sedang banyak gerebegan. Jadi yang pulang ini kebanyakan yang digerebek sama polisi. Entah itu di jalanan, di kontrakan-kontrakan, digerebek sama polisi langsung dipulangkan. Makanya kalau misalkan kalian masih mau bekerja di sini, masih mau bekerja di Arab Saudi, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jangan terlalu lama atau terlalu sering pulang pergi ke kontrakan, apalagi kumpul-kumpul sama laki-laki. Apalagi jalan-jalan nggak jelas gitu kan, takutnya di jalan itu kan banyak polisi. Nah
tidak akan ada ampun kalian kalau misalkan udah ketangkap sama polisi langsung dipulangkan. Terus hindari perkumpulan, hindari kumpul-kumpul di kontrakan, hindari miras, hindari narkotika, hindari hiburan-hiburan yang ilegal. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang akan membawa kita ke jalan yang salah gitu. Kita hindari masalah. Jadi intinya kita harus fokus aja bekerja, fokus aja nyari duit. Kalau sudah punya duit, kalau misalkan kita udah punya tabungan, kalian investasikan di rumah di Indonesia, beli rumah, bikin rumah, beli sawah, beli kebun dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah bosan di sini, ya udah tinggal pulang. Kalau kaburan pulang lewat tarhil, lewat sakan. Yang penting ada duit. Mau exit mandiri, yang penting ada duit. Kalau ada duit semuanya akan lancar guys ya. Yang sulit akan lancar. Makanya fokus bekerja. Jangan sedikit-sedikit kabur, nggak punya uang pengen kabur dan nipu orang, membohongi orang. Wah udah itu udah nggak benar, minjem ke orang. Nah udahlah. Jadi sekarang mah guys ya, ini untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan ada teman kita minjem uang mending gak usah. Karena apa? Karena mereka-mereka di sini itu kebanyakan tidak amanah, minjem uang nanti kabur dan kita yang rugi dan kita yang ikut dosanya gitu, karena kita dan akan memutus tali silaturahmi gitu. Jadi nanti saling viralkan, saling memusuhi gitu. Jadi mending nggak usah meminjamkan uang kepada siapapun guys ya, termasuk ke keluarga sendiri. Uang pegang sendiri, karena kita yang merasakan betapa pedihnya pekerjaan di Saudi ini, betapa sakitnya kita menghadapi majikan yang rewel, yang bawel dan sebagainya. Jadi kita harus kuat memegang uang guys ya. Intinya kita harus kuat iman, kuat fisik, terus kuat sabar ya guys ya. Kita berdoa aja sama Allah, semoga Allah selalu melindungi kita dari segala apapun ya kan. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.